Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sing diarani mukasyafah yaitu adalah terbukanya tirai atau hijab atau pendinding. Aling-aling apa nih? Jadi yang dinamakan ilmu mukasyafah yaitu terbukanya bagi seseorang tirai-tirai ghaibiyah. Jadi tentang rahasia-rahasia yang tersembunyi di alam ini. Jadi ilmu mukasyafah tidak bisa dinalar dan tidak bisa didapat dengan akal pikiran. Jadi ilmu mukasyafah hanya akan didapatkan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalam lubuk hatinya telah bersemayam ilmu yakin tentang iman, Islam, tauhid dan ma'rifat. Jadi di dalam kitab Siratul Talibin dijelaskan bahwa i'lam inna ilmal mukasyafati huwal ilmu bi annahu wal ilmu billahi azza wa jalla adzallu alaihi ar-raddu ilaihi asy-syahidu bitauhid lahu min ilmil iman wal yaqin wal ilmil ma'rifati wa dzalika ghayatul ulum kulliha ilaihi tantahi imamul arifina la yu'jadu wara'ahu marmal indah. I'lam, ngerti ya apa bahasa Indonesia ini? Ketahuilah. Jadi ketahuilah sesungguhnya ilmu mukasyafah itu adalah ilmu dengan Allah Azza wa Jalla yang merupakan suatu pemberian ya, terhadap orang yang musyahadah dengan ketauhidan yang dimilikinya. Jadi berdasarkan ilmu yakin, iman, dan ilmu ma'rifat, ilmu mukasyafah adalah puncak segala ilmu dan kesana pula lah titik akhir tujuan orang yang arif. Jadi tak ada lagi batas atau tak ada lagi hijab pandang sesudah itu. Jadi yang dinamakan ilmu mukasyafah ini mempunyai beberapa jalur, saudara. Ya, jalur pertama yaitu adalah mukasyafah rububiyah. Mukasyafah rububiyah ini yang dinamakan mukasyafah rububiyah ini yaitu terbukanya bagi seseorang hamba tirai-tirai keghaiban tentang pencipta alam semesta. Sehingga dengan ketauhidan yang berdasarkan ilmu yakin dengan pandangan mata hatinya, dia akan melihat dan mengakui bahwa seluruh alam semesta ini baik alam gaib seperti roh, malaikat, jin, syaitan, iblis, surga dan neraka maupun alam nyata seperti manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, langit, bumi, bulan, bintang, matahari, angin dan lautan. Penciptanya adalah zat yang wajibul wujud sebagai al-khaliqul al-alamin. Nah, tadi itu namanya mukasyafah rububiyah. Jadi mukasyafah rububiyah ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada seseorang hambanya, merupakan rahmat dan kasih sayangnya semata. Sebagaimana Allah menjanjikan akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Buka nang surat An-Nur ya. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh bahwa dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai untuk mereka. Dan dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada di dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku, kata Allah. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.
Jadi tanda-tanda terbukanya kasyaf itu bagi seseorang yaitu lenyap fananya seseorang tentang dirinya, ngeten niku. Kuwi tanda-tandane wong mukasyafah. Karena apa? Karena nyata baginya wujudnya Allah. Makanya di dalam kitab Surah Talibin dijelaskan tentang ilmu mukasyafah. Ngeten niku. Jadi ilmu mukasyafah yaitu merupakan nur yang muncul di dalam hati tatkala pembersihannya. Maka jelaslah di hati itu pengertian-pengertian yang menyeluruh. Maka menghasilkanlah baginya suatu makrifat kepada Allah Ta'ala dan kepada asma'nya dan kepada sifatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Dan terbukalah baginya segala tutup atau penghalang dari segala rahasia-rahasia. Dan di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali juga menjelaskan, dan ini adalah ilmu yang diperintahkan untuk menyembunyikannya, karena dia tidak tertulis di dalam kitab-kitab. Karena sesungguhnya ia merupakan ilmu zauqiyah, jadi perasaan terdalam yang telah terbuka cerah dari musyahadat tanpa dalil dan keterangan. Nikilah ilmu mukasyaf. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, zau, ya. Ingat ini. Jadi ulama Nangkene ulama yang bernama Al-Imam Al-Ghazali juga menyampaikan tentang keharusan untuk menyembunyikan ilmu mukasyafah. Karena ilmu ini merupakan suatu peristiwa yang bersifat pribadi, ya, individual. Jadi yang hanya ditujukan untuk pribadi-pribadi yang dikehendaki Allah. Yang merupakan suatu rahasia yang tersembunyi yang hanya diketahui antara si penemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila disebarluaskan ya akan menimbulkan fitnah. Gitu. Bahkan tuduhan-tuduhan negatif, di antaranya timbul rasa kesombongan dan kehebatan bagi seorang penemu tadi. Kemudian di sini Imam At-Tasturi ngendikakan tentang ilmu terbagi pada 3 ilmu. Satu, ilmu zahir. Ilmu zahir ini seyogianya disampaikan kepada ahli zahir, dan ilmu batin jangan disampaikan kepada umum kecuali kepada ahlinya atau peminatnya, kan katanya. Dan ilmu antara ia dengan Allah jangan disampaikan, jangan disebarluaskan kepada seorang pun. Karena ulama ahli mukasyafah, ya, menyau kajian berdasarkan dalil akli, dalil nakli. Kemudian ditambah lagi pengalaman mukasyafah, yaitu amrun zauq. Ya, amrun zauq niku pengalaman batin terdalam, maka mereka itu menilik dengan mata hatinya dan merasakan dengan perasaan atau perasaan sirnya bahwa wujud itu esa juga, ya, ialah wujud Allah semata-mata. Jadi wujud Allah yang tidak akan dapat dilihat dengan mata kepala, ya, dalam darudun dunia ini tadi. Dan yang kelihatan dengan mata kepala itu yaitu alam yang tiada berwujud seperti wujudnya Allah. Karena dia diwujudkan, alam ini diwujudkan, sedangkan wujud Allah itu wujud yang sebenarnya, wujud yang hakiki, wujud sing mutlak. Sedangkan wujud alam itu wujud majazi, wujud bayangan. Jadi bayangan itu adalah yang milik bagi wujud Allah. Maka dari itu akan bayangan itu, ya, tiada dapat dikatakan wujud. Namun demikian tidak dapat pula dikatakan ada mutlak tiada. Tegasnya apa? Jika dikatakan akan dia itu wujud, niscaya sekutulah
dia itu dengan wujudnya Allah Ta'ala. Dan jika dikatakan dia ada mutlak, ya, dia ada mutlak, artinya tiada sesuatu juga pun, sedangkan alam itu ada kelihatan, maka dengan demikian nyatalah bahwa sesungguhnya bahwa alam itu merupakan bayang-bayang mazhar gitu ya, dari wujud hak Ta'ala. Maka jelas hubungan atau keterkaitan wujud Allah dengan alam itu bersatu pun tiada, berlainan atau berpisah pun tidak. Jadi diibaratkan bagaikan bayang-bayang dengan yang punya bayang-bayang. Jadi semua gerak dan tingkah pola berasal dari yang satu juga, yaitu apa? Yang punya bayang-bayang juga. Karena apa? Alam itu hanyalah mazhar, hanyalah bayang-bayang, dan milik bagi Allah Ta'ala. Yang kedua itu adalah jalur kedua ini adalah mukasyafah ghaibiyah. Kalau yang tadi adalah mukasyafah rububiyah. Nah, sekarang yang kedua adalah jalur kedua, yaitu mukasyafah ghaibiyah. Mukasyafah ghaibiyah itu lenyap, ya. Fananya diri seseorang mendapat pancaran nur dzat Allah. Nah, jelasnya rahasia ketuhanan. Jadi tentang masalah mukasyafah ghaibiyah ini berdasarkan kenyataan yang terjadi, pada umumnya merupakan bakat seseorang yang didukung oleh latihan-latihan tertentu, gitu. Yang dilakukannya dengan bersungguh-sungguh itunya, sehingga apa? Mereka itu mampu melihat hal-hal yang gaib. Mereka mempunyai pandangan yang tembus, seperti mampu melihat sesuatu benda dari jarak jauh, bisa meramal peristiwa masa datang, masa yang akan datang, masa-masa yang akan datang. Terus ada yang menamakannya tembus pandang. Jadi orang-orang yang memiliki kemampuan seperti ini itu ya bisa saja bagi seseorang yang sangat buta tentang Tuhan dan agama. Bahkan orang musyrik, orang kafir, dan anak-anak di bawah umur ini dalam agama Islam ini, hal ini dinamakan khariqu lil 'adah, yaitu luar biasa. Ilmu ini dinamakan ilmu firasat, ilmu firasat. Kemudian dalam kitab Al-Quran akan disebutkan inna fi dzalika laayatil lil muttawassimin. Jadi sesungguhnya dalam hal itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang ahli firasat. Jadi seseorang mukmin yang jujur, ya, yang jujur kepada dirinya, jujur kepada lingkungannya, serta beramal soleh, maka Allah akan memberikan kepadanya suatu keistimewaan khusus, ya diantaranya ilmu firasat, kan katanya itu. Sebagaimana Kanjeng Nabi ketika an Sa'id al-Khudri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqu ya firasatul mu'minin innahu yanzuru bi nurillahi azza wa jalla. Jadi dari Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, hati-hatilah kamu terhadap firasat orang beriman, sebab sesungguhnya dia dapat melihat dengan nur Allah Subhanahu wa taala. Jadi di kalangan para ulama dan wali-walinya Allah juga banyak yang menguasai ilmu firasat ini. Karena memang dia itu mendapatkan limpahan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai hamba ya, sebagai hamba-hambanya yang beriman dan arif billah dan termasuk golongan-golongan robbani, ilmu firasat ini merupakan bagian dari ilmu laduni, ilmu yang langsung dari Allah tanpa dipelajari dan diupayakan. Ilmu firasat semacam ini tidak bisa disamakan dengan ilmu firasat yang dipraktekkan oleh para paranormal dan lain sebagainya. Karena paranormal pada umumnya itu menunjukkan firasat yang dinamakan tenung, ramalan tentang kekayaan, tanda-tanda celaka, firasat mati, berdarah dan lain sebagainya lah. Karena memang para paranormal ini ya pada umumnya mendapat bisikan gaib yang ada kalanya melalui jin atau melalui makhluk-makhluk gaib lainnya.
Namun kenyataan yang kita temukan di zaman teknologi yang sudah serba canggih ini, kebanyakan umat Islam itu yang belum mantap iman, Islam, tauhid, ma'rifatnya. Jadi masih sangat membutuhkan banget mereka itu. Bahkan dianggap sebagai jalan pintas ya di dalam menyelesaikan segala persoalan hidup. Padahal tanpa mereka sadari, karena minimnya pengetahuan tentang agama, mereka telah tergelincir dan terhempas ke jurang kesesatan. Jadi istilah paranormal ini mulai populer ya. Contohnya yang Jawa gini lah, Indonesia gini ya. Dan lain sebagainya. Jadi sekitar 2 atau 3 dasawarsa yang lalu, padahal praktek-praktek paranormal ini sudah ada dan berkembang semenjak zaman animisme, ya, dinamisme. Jadi di kalangan umat Islam sendiri juga banyak yang memiliki profesi semacam ini, yaitu mereka yang punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan. Yang menjadi permasalahan bagi kita ini yaitu bagaimanakah sikap kaum muslimin wal mukminin di dalam menghadapi paranormal ini bila dikaitkan dengan ajaran Islam. Dengar niku. Coba awake dhewe deleng hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Man atak bahasa ini baik langsung. Jadi mana? Barang siapa yang datang kepada dukun ya, lalu dia mempercayainya apa yang dikatakan, maka sesungguhnya terlepas dari apa yang diturunkan atas Muhammad SAW. Dan siapa yang datang kepada dukun tetapi tidak mempercayainya, tidak diterima sembahyangnya 40 hari. Dan siapa yang mendatangi dukun dan menanyakan tentang sesuatu, jodoh, nasib, kehilangan, tertutup daripadanya pintu taubat selama 40 malam. Jika sesungguh benar-benar mempercayai, maka kafirlah. Dan barang siapa yang juga mendatangi tukang-tukang tenung, barang siapa yang mendatangi tukang-tukang tenung, tukang sihir dan dukun, dan meyakini apa yang dikatakannya, maka sesungguhnya telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi menyikapi hadis niki, hadis Rasulullah niki, perlu kehalusan lah ya, perlu kehalusan dan ilmu pengetahuan tentang keyakinan ilmu yang paranormal atau dukun itu, karena merupakan hak pribadinya dan urusannya sendiri dengan Allah. Jadi tidak seorang pun boleh mengganggu, gugat keyakinan dan kepercayaan tersebut. Tetapi bagi seorang muslim yang mukmin, ya harus berhati-hati memilih apakah cara pengobatan dan pertolongan yang diberikannya sesuai dengan ajaran Islam. Meditasi atau cara pengobatan paranormal muslim, ya kan, jauh berbeda dengan paranormal yang non muslim. Kalau paranormal muslim itu mempergunakan meditasi itu untuk penyembuhan dengan ayat-ayat Al-Quran atau asma-asma Allah, yang mana segala doanya itu tertuju kepada Allah SWT sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Nah, itu nonton itu. Kemudian saudaraku yang dirahmati Allah, yang ketiga yaitu adalah dinamakan mukasyaf dengan jalur mukasyafah uluhiyah. Mukasyafah uluhiyah ini adalah fananya seseorang dari segala yang menyangkut sifat dirinya, karena tahqiqnya atau hakikatnya zat Allah semata-mata. Jadi mukasyafah uluhiyah artinya adalah seseorang itu hanya beribadah, menyembah, meminta tolong dan mengagungkan Allah yang Maha Esa, yang bernama artinya gitu, Tuhan yang Maha Esa yang bernama Allah. Jadi segala pujian dan sanjungan hanya boleh kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi satu-satunya tempat kita meminta perlindungan, pertolongan, maka ubudiyah semacam ini yang dinamakan tauhid uluhiyah.
Supaya apa? Supaya terhindar dari segala mara bahaya dan fitnah. Nenek, Allah Subhanahu wa taala jika dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Jadi yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Dia. Jadi pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Itu Allah berfirman. Jadi tauhid uluhiyah ini merupakan benteng yang kokoh bagi seseorang hamba Allah untuk berperang melawan musuh-musuh utama yang bersarang di dalam diri kita sendiri. Yaitu apa? Hawa nafsu yang didorong oleh syaitan dan iblis yang terkutuk. Tanpa hidayah dan lindungan Zat Rabbul Alamin ini, sulit bagi manusia untuk menghindari pengaruh dan ajakan-ajakan yang memperdayakan dari syaitan dan iblis. Karena apa? Karena syaitan dan iblis itu bukanlah benda ataupun makhluk yang syahadah. Namun dia bebas masuk ke dalam jiwa manusia melalui setiap aliran darah. Tanpa melihat dia diketahui. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka. Wala tajid aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi apabila jiwa atau nafsu seseorang telah dikuasai oleh syaitan dan iblis, maka berkembang biaklah sifat kesombongan, kebencian, permusuhan, perjudian, mabuk-mabukan, jauh dari kebenaran. Apabila kita digoda, dirayu oleh syaitan dan iblis, baik yang ghaibiyah maupun yang syahadah, berlindunglah kita semua ya Allah. Saudaraku, berlindunglah kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diperintahkannya di dalam surat Al-Anfal. Nah, disebutkan wa imma yanazaghannaka minasyaitani tazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Ingat tadi, wa ikhwanuhum yamutunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Dan teman-teman mereka, teman-teman mereka, jadi orang-orang kafir dan fasik, itu membantu syaitan dalam menyesatkan, dan mereka itu tidak ada henti-hentinya untuk menyesatkan. Jadi hanya kepada Zat Sang Pencipta sajalah kita itu memohon perlindungan, berdoa. Bukan kepada jin dan lain sebagainya, benda-benda yang berhala lah itu, bukan. Jadi benda-benda yang berhala itu semua itu membuat seseorang itu terkubur ke jurang kekufuran dan kemunafikan. Jadi seperti itu. Maka dari itu, ilmu terbukanya tirai-tirai ghaibiyah ini adalah merupakan nur hidayah dari keagungan ilahi Rabbi yang dilimpahkannya kepada hamba-hamba yang telah menjadi kekasihnya. Hamba yang hati nuraninya telah bersih daripada segala kemusyrikan, bersih dari segala kekacauan, bersih dari segala kerisauan, bersih dari segala ketakutan. Iman dan Islam telah bercahaya,
dalam relung-relung jiwa, maka dengan ketajaman mata hatinya tembus pandang tentang keberadaan zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajibul wujud, tentang sifatnya, asma'nya, af'alnya. Sungguh rugi dan celakalah manusia apabila dalam hidup dan kehidupan, apabila tidak mempunyai pedoman di dalam beribadah, tidak mempunyai kepercayaan atau keimanan tentang tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah, maka naudzubillah. Begitu pula apabila tidak meyakini adanya hari kiamat, hari kebangkitan, tentang surga dan neraka, tanpa meyakini semuanya itu, maka hidup dan kehidupan anak manusia tidak bernilai sama sekali. Bahkan akan menimbulkan kehancuran moral dan akhlak. Jiwanya pun akan merana-rana, hatinya pun akan tersiksa. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, mukasyafah uluhiyah ini adalah termasuk salah satu tujuan murni seorang sufi. Di dalam rangka membangun latihan-latihan kerohanian, memupuk dan menyirami sir amrul zauki dengan iman, Islam, tauhid dan ma'rifat. Karena di dalam sejarah perkembangan agama Islam yang sudah berumur 14 abad ini, ya umur lebih 14 abad lebih lah ya, ini guna kesempurnaan dalam ubudiyah para ulama sufi dan penerusnya. Ya, itu selalu mengutamakan ajaran tentang roh, nafs, akal, jiwa, dan qalb yang berpusat di dada. Untuk itulah para kaum sufi atau rohaniawan itu dalam rangka menenangkan jiwa, membersihkan kalbu, selalu mengutamakan pengamalan taubat dan zikrullah. Begitulah, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi insya Allah bisa kita pelajari sedikit ini, pahami benar-benar, insya Allah bisa menjadikan jalan terbukanya hijab aling-alingnya antara diri kita dengan Sang Pencipta. Amin Allahumma.